Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi ma Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifu su' illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita yang bisa kita ambil pelajaran. Cerita ini adalah cerita seorang pemuda yang sangat luar biasa. Seorang pemuda yang tidak terkenal di muka bumi, tapi begitu sangat terkenal di kolong langit sana. Siapa ia? Ia adalah Uwais Al-Qarni, sosok seorang pemuda yang berasal dari Yaman, yang memiliki penyakit sofak. Namun walaupun ia berpenyakitan, namanya pernah disebutkan oleh Nabi salah satu penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa penyebabnya sehingga ia pernah disebutkan namanya oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi belum pernah ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarni? Salah satu penyebabnya adalah baktinya kepada orang tuanya, yaitu ibunya tercinta. Ia memiliki seorang ibu yang tua renta, yang lumpuh. Ibu ini kepengen untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Tapi apa hendak dikata, kehidupan yang serba kekurangan, yang secara fisik, yang kasat mata tidak akan mungkin mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ketika ibunya mengutarakan keinginan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah, Uwais Al-Qarni tidak dapat menolak keinginan sang ibu. Ia hanya diam, berpikir keras agar supaya keinginan ibunya untuk dapat menunaikan ibadah haji terlaksana. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Ia membeli seekor lembu, lalu lembu tersebut diingonnya, lalu terus digembalanya setiap hari, diberi pakan di atas bukit. Itu yang dilakukan Uwais Al-Qarni setiap hari. Kadang lembu tersebut dipanggulnya, dipikulnya, dibawakannya ke atas bukit, sehingga penduduk Yaman ketika itu banyak yang mencemooh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau sudah gila sehingga lembu tersebut engkau gendong dan engkau bawa ke atas bukit? Uwais Al-Qarni tidak menghiraukan gunjingan, cemoohan masyarakat Yaman ketika itu. Ternyata hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan, sampai akhirnya lembu tersebut besar dan Uwais Al-Qarni mempunyai badan yang besar pula, karena setiap hari ia mengembala daripada lembu tersebut ke atas bukit. Terjawab sudah cemoohan yang telah orang lakukan kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut karena ingin membawa ibunya berjalan dari Yaman ke kota Mekah untuk dapat menunaikan ibadah haji. Hingga sampai pada musim haji, Uwais Al-Qarni dengan tegap dan gagah badannya, dia menggendong ibunya untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Ketika sampai di depan Ka'bah, ibunya berlinang air mata, meneteskan air mata sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ini yang saya impikan, kata ibu Uwais Al-Qarni. Ingin dapat beribadah di depan Makkah, di depan Ka'bah, berdoa di Baitullah, mencium Hajar Aswad mulia. Berlinang air mata ibu Uwais Al-Qarni. Ketika melihat ibunya berlinang air mata, Uwais Al-Qarni tersenyum dan ia berdoa, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ibuku. Apa yang
dikatakan Uwais Al-Qarni terdengar oleh ibunya. Lalu ibunya mengatakan, "Kenapa engkau mendoakan ibu, wahai anakku?" Apa jawaban Uwais Al-Qarni? "Karena ridho ibu sudah cukup bagiku." Itulah kisah Uwais Al-Qarni yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya hari ini. Maka janganlah pernah kita melalaikan orang tua kita, karena mereka adalah keramat dalam kehidupan kita. Jangan kita membentak mereka, karena mereka, hati mereka jangan sampai dibuat tersinggung, karena perkataan saja dapat membuat hati mereka terluka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah sekali-kali kita mengatakan karena ridho orang tua begitu sangat besar. Ridallah fi ridul walidain, suqullah suhtul walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala juga ada ridho daripada orang tua. Jika orang tua ridho, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi sekarang kita lihat berapa banyak orang yang meminta doa kepada orang lain, datang kepada para dukun, datang kepada ustadz, datang kepada kiai, mohon doa dan barokahnya, tapi mereka lupa ada keramat di rumahnya, yaitu orang tuanya, wabil khusus ibunya tercinta. Lalu ada kejadian aneh tatkala Uwais Al-Qarni meninggal dunia, berbondong-bondong orang yang datang, sehingga penduduk Yaman ketika itu terheran-heran, siapakah mereka yang datang? Ternyata yang datang tersebut adalah para malaikat yang ingin mengurus proses jenazah daripada Uwais Al-Qarni. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada ibu dan ayah kita, karena mereka adalah keramat dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.